Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya Gus Abbas Buntet ya ceramah di Banten ya. Ini kayaknya deket Buya Kurtubi atau enggak, saya kurang paham di lokasinya di mana. Nanti simak aja. Di sini Gus Abbas mengingatkan atau kita tuh harus mengenal leluhur kita ya. Pokoknya nanti disimak. Nanti ada sindiran buat Habib juga ya. Mudah-mudahan para muhibin juga nonton ini, amin. Oke lah bapak ibu, tanpa banyak bicara, mohon disimak sampai akhir ya, karena ini sangat-sangat menarik ya. Oke, kita ke video. Oke, dari Serang. Ini orang Bantennya nggak ada yang kenal sama Mbak Abdul Karim, kenalnya sama Bang Alwi terus ente. Sama Habib mah kenal terus, tapi sama mbahnya sendiri nggak kenal. Yang namanya Ki Abdul Karim itu guru toreko, ada di Haromen, di tanah haram. Sama itu dengan Mbah Yai Nawawi Banten, itu kehebatannya orang Banten itu melahirkan ulama-ulama besar. Dan detik ini kita sama-sama menyaksikan Banten melahirkan seorang ulama besar yang menggebrak Nusantara, Ki Imaduddin Al-Bantani. Ini kebanggaan bagi orang Banten, dan orang Banten wajib melindunginya, wajib menjaganya, karena beliau adalah di antara ulama Banten yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggantikan perjuangan para ulama zaman dahulu. Pas tepuk baik, naon-naon tepuk baik. Yang bisa nacikande cuma tepuk baik. Melawan Mbak Ali masieun baik itu tepuk baik bisa begitu. Di model potongan kayak ngelawan Mbak Ali sieun gitu, tapi umpamanya petuk mah banter pisan tepuk tangan itu. Saudara-saudara sekalian tuh. Jadi saudara-saudara sekalian, di antaranya gurunya saha, yaitu adalah Syekh Abdul Karim. Eta jadi mursyid toreko, guru toreko tasawuf ada di Haromen terkenal, seperti sama dengan Ki Nawawi Banten. Ki Nawawi Banten itu pernah belajar sama siapa? Sama Syekh Junaid Al-Batawi dari Betawi. Syekh Junaid Al-Batawi itu adalah ulama ahli fikih, ahli tafsir, ahli qiraat. Ayat di Haromen terkenal sama dengan Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Yasin Al-Padani. Itu banyak ulama-ulama dijadi yang pinter-pinter, yang alim-alim. Itu ulama Nusantara, bukan Mbak Alwi. Ulama Nusantara lebih alim, lebih barokah, lebih karomah daripada habaib. Lora saudara, iya namina pasun dan teh hebat. Jangan berani-berani nginjek Pasundan dengan kezaliman, busuk di tanah Pasundan kena. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, di antara muridnya Syekh Junaid Al-Batawi saha, di antara muridnya Syekh Junaid Al-Batawi adalah Imam Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Di antaranya adalah Imam Muhammad Syekh Muhammad Sulaiman Ar-Rasuli, mursyid Toreko Qadiriyah Naksabandia, ada di Sumatera Barat. Pada waktu itu di Sumatera Barat juga ada mursyid Torekot Satoriyah. Siapa? Imam Burhanuddin As-Sumatrani. Syekh Burhanuddin As-Sumatrani itu adalah satu sekawan gurunya sama, yaitu dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan nu aya di Tasikmalaya. Guruna saha? Eta gurunya adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkil Aceh. Lo Syekh Abdul Rauf As-Singkil teh saha? Syekh Abdul Rauf As-Singkil eta adalah para sedulur, adalah Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, putranya Syekh Ali Al-Fansuri. Syekh Ali Al-Fansuri torekotnya torekot wujudiyah. Syekh Ali Al-Fansuri eta saha? Syekh Ali Al-Fansuri adalah saudaranya Syekh Hamzah Al-Fansuri, sastrawan Nusantara, pemegang mursyid torekot wujudiyah, yaitu adalah mewarisi gurunya, yaitu Imam Syamsuddin As-Sumatrani. Di model-model kayak gitu, mual-mual ngertos itu Habib baik orang Banten. Padahal ulama-ulama Banten itu luar biasa. Leres dah. Padahal ulama-ulama Banten itu sahibul karamah wal barokah, betul-betul min jumlatil aulia, betul-betul wali kutub, bukan framingan. Makanya coba lihat zikir wirid
warisan daripada torekoh-torekohnya orang, torekoh-torekohnya ulama-ulama Banten tadi, baca kalimat tauhid, baca yasin, baca apa, itu warisannya sangat luar biasa. Ini yang menjadikan paku Nusantara sehingga kuat, dijajah 350 tahun, eta semuanya hancur, kerajaan Islamnya hancur, tapi Islam sebagai sebuah agama mual bisa dihancurkan. Jangan dirubah. Ini bukan masalah macam-macam, itu nggak boleh robah sembarangan. Saudara-saudara sekalian, nah saudara-saudara sekalian, makanya Syekh Syamsuddin As-Sumatran itu torekotnya Wujudiyah, punya murid di antara saha, yaitu muridnya adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yaitu seorang asalnya dari India, menjadi mufti daripada Sultan Iskandar Muda, yaitu Samudra Pasai Aceh. Torekotnya adalah Rifaiyah. Syekh Syamsuddin As-Sumatran ini Wujudiyah. Syekh Hamzah Al-Fansuri Wujudiyah, punya saudara Syekh Ali Al-Fansuri Wujudiyah, punya anaknya Syekh Abdul Rauf As-Sinkil, itu adalah saudara-saudara sekalian, itu adalah torekot Satoriyah. Antara Wujudiyah dengan Satoriyah itu nyambung, kumaha sababna, sebab bapak dan ibu sadaya. Nah, eta namanya ada Qutbul Aqtab Imam Abu Bakar Asyibli, itu kekancingan daripada torekot Qadiriyah dan Naksabandiyah, kekancingan daripada torekot Satoriyah asalnya dari Imam Abu Yazid Al-Bustami, yang memunculkan selanjutnya adalah torekot yang disebut dengan Wahdatul Wujud. Ngobrol mungkinin megel-megeli cangkem bani jika anda ku ngerti beli apa Wahdatul Wujud ya. Saudara-saudara sekalian, ini saya mau menunjukkan kepada kalian semua bahwa ulama Banten luar biasa. Ulama Banten ya ulama besar yang mengukir sejarah, bukan sekedar di Nusantara, sampai di tanah Arab banyak menjadi guru besarnya orang-orang Arab. Kalian tuh orang hebat, kalian jangan mau dijadikan tikus. Kalian tuh orang hebat, kalian tuh singa dan macan, jangan mau dijadikan kucing kalian. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, luar biasa saudara-saudara sekalian. Syekh Abdul Rauf As-Sinkil punya guru namanya Maulana Ibrahim Al-Qurani. Maulana Ibrahim Al-Qurani punya guru Imam Sofiyuddin Al-Qushasi yang punya kitab Simtul Majid. Imam Sofiyuddin Al-Qushasi punya guru Sibghatullah bin Ruhanlah Al-Makki. Sibghatullah bin Ruhanlah Al-Makki punya murid adalah Imam Muhammad Al-Ghaud. Muhammad Al-Ghaud punya murid yaitu Imam Wajihuddin. Wajihuddin punya guru Imam Wajihuddin. Imam Wajihuddin itu punya guru Syekh Abdullah As-Sattori yang punya torekat Sattoriyah, nurunkan kepada Mbah Syarif Hidayatullah dari jalur abahnya. Saudara-saudara sekalian, maka di sini saudara-saudara sekalian, kalau Qadiriyah dan Naksabandiyah dari Imam Abu Bakar Asyibli menurunkan Naksabandiyah itu an-naqsh wal band. Naqsh itu mengukir kepada seluruh makhluk, di depannya di balik penciptaan makhluk itu ada wujudullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana itu onta diciptakan? Wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana bumi ditancapkan, tatangkalan sadayana binatang-binatang. Apa kata Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli termasuk para ulama tafsir, aima wara al-mawjudat wujudullah, di balik penciptaan makhluk Allah itu ada wujudnya Allah. Ini makanya Imam Abu Bakar Asyibli mengatakan, falamma aradil wajdu annaka hadiri syahadtuka mawjudan bikulli makani. Ketika wajdun telah memberitahu aku bahwa engkau selalu hadir di sisiku, maka aku lihat wujudmu ada di mana-mana. Wujudmu ada di mana-mana, bukan zatmu ada di mana-mana. Maka ayat wahdatul wujud tak ayat wahdatul zat. Kadang-kadang orang Banten silap memaknai wahdatul wujud dikiranya wahdatul zat, main musyrik kata musyrik, kaplok sekalian bilang musyrik sesat, sampai ke kunut disesat-sesat, kunut sesat. Cek orang Cikandek, nah yang tidak kunut tidak sesat, yang tidak kunut sesat, enggak, yang kunut sesat, yang enggak kunut sesat, yang kunut sesat. Ini kunut sesat, yang enggak kunut sesat. Kata anak muda bilang kayak gini, ya
Alhamdulillah saya mah nggak pernah sholat subuh, jadi nggak pernah jadi orang sesat, padahal mah ente paling sesat. Saudara-saudara sekalian, iya saudara-saudara sekalian, an-naqs walban, makanya ada wahdat wujud. Al-Imam Muhammad At-Tijani di dalam kitabnya Ahlul Haq Al-Arifuna Billah mengatakan, saudara-saudara sekalian, mal farqu baina wahdatil wujud wa wahdatil dzat. Apa bedanya wahdatul wujud dengan wahdatul dzat? Bedanya wahdatul wujud harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Tanpa wahdatul wujud eta orang beriman tidak sempurna imannya. Sementara wahdatul dzat mustahil. Kalau ada orang faham wahdatul dzat, musyrik. Jadi yang disebut oleh kalian musyrik itu wahdatul dzat, wahdatul wujud enggak. Apalagi fi muqabalatil khususiyah, mesti muwahdah. Contoh seperti ini, kalau khususiyahnya Gus Dur naon, khususiyahnya Gus Dur naon, gitu aja kok. Coba bareng-bareng, gitu aja kok. Kalau khususiyah keistimewaannya Tukul naon, Mas Tukul, kembali ke lab. Sekarang saya begini, kalau saya bicara khususiyatnya Gus Dur, gitu aja kau repot, ingat saha, kembali ke lab, ingat saha. Lah sekarang saya larang kalian untuk ingat Gus Dur ketika saya menyebutkan khususiyatnya Gus Dur. Saya mau bicara, gitu aja kau repot, jangan ingat Gus Dur. Bisa ente, bisa ente, iya namanya wahdatul wujud. Kalau saya bilang seumpama kembali ke lab, jangan ingat Tukul, bisa ente. Makanya orang Qadiriyah Naksabandiyah upami parantos memahami wahdatul wujud moal poho kagusnya Allah teh moal poho, mustahil poho teh. Sebab apa? Begitu ada khususiyahnya Allah, ada langit, ada bumi, ada gunung yang disebutkan ku Gusti Allah, eta poho upami teu jalma stres berarti jalma lagi tidur. Leres ente? Paham? Oh, jangan dalam-dalam kayak stres ada ayatnya. Saudara-saudara sekalian, tak itu saudara-saudara sekalian. Maka saudara-saudara sekalian, inilah Kanjeng Imam Ahmad An-Naqsabandi mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW itu adalah sangat istimewa. Kunaon sababna? Sebab Kanjeng Nabi termasuk orang yang diberikan khususiyatun nubuwah. Khususiyatun nubuwah menyebabkan orang jadi nabi. Dari khususiyatun nubuwah turun jauharatun nubuwah, mutiara kenabian. Dari jauharatun nubuwah turun at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran-pelajaran langsung dari Allah. Kumargi nabi rasul tidak pernah belajar, pinter sendiri. Nusratu minallah, diturunkan pertolongan dari Allah. Bagaimanapun kondisinya nabi dan rasul pasti mendapatkan pertolongan dari Allah, pasti mendapatkan bantuan dari Allah. Kumargi nabi dan rasul kedah menang, nggak boleh kalah yang namanya nabi dan rasul. Makanya Nabi Adam menghadapi iblis, padahal iblis teh masya Allah makhluk anu pang pinter-pinternya, pang alim-alimna. Titelna teh seueur Bapak Jenderal Profesor Doktor Iblis. Makanya iblis teh ngarameh ke Nabi Adam. Apa Adam senior apa junior? Adam teh teu gaduh ilmu. Adam eta jalma bodoh, teu pernah mondok, tarah mondok. Saudara-saudara sekalian, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kesombongan iblis, maka Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Adam, memberikan ilmu kepada Nabi Adam kullaha, semuanya. Kata Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, ai lahzatan yasiratan, itu belajarnya sebentar tapi ilmunya dapatnya kullaha, semuanya. Sementara iblis belajar ratusan tahun tidak dapat ilmu semuanya. Suma'araduhum 'alal malaikat. Nabi Adam dengan iblis dipatukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diadakan debat ilmiah. Ternyata iblisnya keok, iblisnya
Padahal iblis itu 200 tahun lebih mondok, ratusan tahun mondok di Gusti Allah, dikalahkan oleh Nabi Adam yang mondok hanya sebentar. Ini saudara-saudara sekalian, apa sebabnya? Kata Imam Ahmad An-Naqsyabandi, kumargi, nah apa iblis tidak nyepeng khususiyatun nubuwah, sementara Nabi Adam memegang khususiyatun nubuwah. Itu kehebatannya khususiyatun nubuwah. Tapi orang sadaya ngertos, yang diberikan khususiyatun nubuwah itu adalah bukan sekedar kanjeng Nabi. Orang kalau disebut Nabi berarti mendapatkan khususiyatun nubuwah. Nabi Adam dapat khususiyatun nubuwah, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Dzulkifli, Nabi Hud, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, semua mendapatkan khususiyatun nubuwah. Kalau seumpama saudara-saudara sekalian, kanjeng Nabi disebut sebagai Rasul yang mendapatkan perintah wazifatur risalah, perintah untuk menyampaikan nubuwah kepada masyarakat yang lain, kepada manusia, maka yang mendapatkan perintah wazifatur risalah bukan cuma kanjeng Nabi, Nabi Dawud, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Hud, itu juga semua mendapatkan perintah risalah yang disebut sebagai Rasul. Jadi artinya upami masyarakat Cikande memahami kanjeng Nabi hanya sebatas sebagai seorang Nabi yang memiliki khususiyatun nubuwah, hanya dipahami sebagai kanjeng Nabi, sebagai seorang Rasul yang memiliki wazifatul risalah dari Allah, perintah risalah dari Allah. Berarti masyarakat Cikande masih belum mengetahui keistimewaannya kanjeng Nabi yang sebenarnya, karena itu adalah keistimewaan yang dimiliki oleh seluruh Nabi dan Rasul selain kanjeng Nabi. Kemudian keistimewaan kanjeng Nabi apa? Kalau seumpama Allah menyebut kanjeng Nabi dengan afdalul makhluqat alal itlaq, yaitu sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinan para nabi, para rasul, nabi makhluk yang paling utama secara mutlak di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan kanjeng Nabi. Naon? Kata Imam Ahmad An-Naqsyabandi nyarios bahwasanya ada satu keistimewaan yang dimiliki oleh kanjeng Nabi dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul yang lainnya. Naon? Nyaeta keistimewaan anu disebut khususiyatul Muhammadiyah, keistimewaan sebagai makhluk yang terpuji, makhluk yang terbaik. Ini yang tidak dimiliki oleh para nabi dan para rasul yang lain. Makanya kalau kita baca kitab Barzanji, walamma aradallahu ibraza haqiqatihil muhammadiyah wa izharuhu jisma wa ruhan bi suratihi wa ma'na. Imam Ja'far Al-Barzanji ini adalah pakar sastra, mengarang maulid Nabi sangat indah, luar biasa, isinya sangat dalam sekali. Disebut adalah haqiqatihil muhammadiyah. Memang khususiyatul muhammadiyah adalah khususiyah yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain kecuali oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, nusratun minallah, pertolongan dari Allah sejak zaman kapungkur. Pada waktu Nabi bari Rasul belum diciptakan di bumi. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi ceramah dari Gus Abbas Buntet ya, yang mana beliau menyatakan bahwa pokoknya ulama Indonesia zaman dulu tuh ya, Masya Allah ya, keilmuannya bener-bener sampai kancah internasional ya. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Yasin Al-Fadani, dan yang lainnya ya teman-teman. Ya intinya ya kita harus mengenal ulama-ulama Nusantara. Dan tadi juga ada itu dari Gus Abbas ya, boleh mengikuti Habib tapi yang benar ya, intinya seperti itu. Ini ceramahnya beliau di Banten ya, bapak ibu, ceramahnya di Banten, cuman lokasinya atau deket Buya Kurtubi atau deket Kiai Imad. Dan Gus Abbas pun tadi menyebut Kiai Imad ya. Sepertinya deket Kiai Imad ya, bapak ibu. Oke, kita doakan semoga Gus Abbas Buntet sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Para habaib yang benar juga sehat selalu, Kiai Imad juga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Dan bapak ibu juga sehat selalu, amin. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.